karena bukan hanya persoal medak, bukan hanya persoal tempat, tetapi infrastruktur tadi, air dan lain sebagainya itu tetap harus ada kan. Kami Komisi B bersama juga dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota serta Pak Sekota datang ke Pasar Gadang untuk melakukan simbolik ya, memulainya pembangunan dari Pasar Gadang, Pasar Buah Gadang, di mana sekitar ada 600 sekian pedagang itu nanti akan direlokasi di selatan pasar, yang nantinya juga relokasi itu kita juga menekankan bahwasanya anggaran pendamping dari pemerintah kota ini juga dikucurkan agar para pedagang itu bisa terlindungi ketika relokasi itu berlangsung dan pembangunan itu berlangsung. Sekiranya nanti pembangunan ini akan dilaksanakan sekitar 3 tahun dari pembangunan itu dimulai. Jadi memang saya harapkan dari Komisi B kemarin kita tekankan bahwasannya pendampingan juga baik secara moral serta juga anggaran untuk didampingi para pedagang itu agar di proses pembangunan ini atau proses relokasi ini tidak menjadi polemik seperti pasar besar yang ketika anggarannya sudah siap tetapi pedagangnya ada polemik sehingga anggaran dari pusat tidak bisa turun dan tidak jadi dilaksanakan. Memang kita lihat dari kondisi existing dari Pasar Gadang itu yang di bagian selatan itu memang macet sekali, meskipun ada beberapa pembangunan beberapa tahun yang lalu yang sudah dilaksanakan tetapi belum kunjung menyelesaikan masalah. Tapi satu persatu kita uraikan, salah satunya adalah relokasi ini, pembangunan ini yang juga nantinya agar pedagang ini aman dan Pasar Gadang semakin nyaman untuk masyarakat berbelanja di sana. Ini uraian-uraian permasalahan di Pasar Gadang yang coba kita uraikan satu persatu, dari banjir, dari macet dan segala macamnya. Kita harapkan dari pemerintah kota ini pembangunan ini bisa berjalan dan salah satu jawaban juga atas permasalahan di Pasar Gadang yang coba kita selesaikan. Ya, Pasar Gadang ini adalah gambaran di mana permasalahan pasar macet, sepi, pedagangnya itu tidak merasa aman, tidak punya pedak. Itu salah satunya adalah Pasar Gadang ini coba kita selesaikan. Tetapi ini juga menjadi juga seperti pilot project, di mana kalau kita lihat dari pembangunan Pasar Gadang nanti bisa berjalan dengan baik, itu juga bisa kita laksanakan di pasar besar. Karena Kota Malang ini sebagai ikonnya adalah pasarnya adalah yang terbesar adalah pasar besar. Memang sudah beberapa pasar direvitalisasi, contohnya ada pasar Rodowo, ada pasar Klojen, di mana memang pengunjung semakin ramai, di mana ekonomi itu bukan hanya orang yang berdagang di sana, tetapi juga ada ekonomi lain yang tercipta. Salah satunya ekonomi kreatif, di mana di sana bukan hanya pembeli dari kota Malang, tetapi juga wisatawan juga datang ke sana dengan terbuktikan ada banyak tempat-tempat kuliner yang bertumbuh di sekitar pasar. Itu juga yang kita jadikan harapan, di mana nantinya pasar-pasar yang dibangun, pasar-pasar yang direvitalisasi ini bisa sangat menunjang ekonomi, bukan hanya dari pedagangnya, tetapi juga dari wisatanya, karena Kota Malang ini juga salah satu menjadi tempat wisata di Jawa Timur. Jadi Pasar Gadang itu hub ya, bahasanya itu hub penghubung antara pasar-pasar dan juga pusat perdagangan pasar induk dari pertanian di sekitar Kota Malang. Jadi memang salah satu permasalahan macetnya adalah ketika di pagi hari di sana para dropper dari petani itu membawa truk dan melakukan dropping kepada pedagang-pedagang yang ada di sana. Itu memang perlu ditata, diatur, di mana memang kalau memang itu diperlukan sebuah dok untuk memang menurunkan muat
dari petani itu memang perlu dilakukan, karena itu mengurai salah satu hal yang bikin permasalahan permacetan adalah itu. Tetapi kita lihat dari pembangunan ini dulu, di mana kita amankan dulu, kita nyamankan dulu pedagangnya. Nanti ketika dok itu memang dibutuhkan setelah ini, maka itu perlu juga dibangun dan dikaji juga Mas, secara pengkajiannya, di mana pasar gadang perlu atau tidak, karena kan petani itu juga tidak semuanya bawa truk, kadang-kadang juga ada kendaraan-kendaraan yang memang tidak terlalu besar. Jadi itu nanti dilihat bagaimana, kalau misalkan kondisi lancar itu mengganggu atau tidak. Tapi jika itu memang diperlukan, maka itu diperlukan tempat untuk melaksanakan pembangunan. Ya, sementara ini memang anggarannya masih kita upayakan untuk melakukan pendampingan itu tadi, di mana kita akan mencoba untuk menganggarkan dana pendampingan untuk relokasi pasar ini, pembangunan pedak, lalu tempat dan lain sebagainya, infrastruktur seperti air, nanti pembuangan jadi juga gimana pembuangan sampahnya. Itu juga kita harapkan pemerintah kota ada anggaran pendamping untuk itu, karena bukan hanya persoal bedak, bukan hanya persoal tempat, tetapi infrastruktur tadi, air dan lain sebagainya itu tetap harus ada kan.